Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sekar Muti, NIM 5020039. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dan perubahan kurikulum dari tahun 1947 sampai dengan kurikulum paradigma baru. Kurikulum yang pertama yaitu kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini adalah kurikulum pertama yang lahir pasca kemerdekaan. Pada saat itu lebih populer digaungkan dengan istilah Belanda Leerplan yang artinya rencana pelajaran. Kurikulum ini fokusnya lebih cenderung pada pembentukan karakter yang merdeka dan berdaulat hingga sejajar dengan bangsa lain. Rencana pelajaran baru secara resmi dilaksanakan di sekolah-sekolah mulai tahun 1950. Selanjutnya yaitu Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum 1952 menjadi penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dan diberi nama Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Hal yang paling menonjol sekaligus menjadi ciri khas kurikulum ini adalah konsep tematik. Artinya, setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga yaitu Rencana Pendidikan 1964. Isu yang berkembang pada kurikulum ini adalah konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. Melalui konsep ini, pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari krida. Artinya, siswa diberi kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya. Kurikulum yang keempat adalah kurikulum 1968. Memasuki masa Orde Baru, kelahiran kurikulum ini juga bersifat politis. Tujuannya lebih ditekankan untuk mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Ciri khusus yang menonjol dari kurikulum 1968 adalah correlate subject kurikulum. Artinya, materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Yang kelima yaitu Kurikulum 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan Kurikulum 1968 pada tahun 1975. Latar belakang kelahiran akibat dari sejumlah perubahan oleh pembangunan nasional. Ada sejumlah perubahan ditemukan dalam kurikulum ini. Nama pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam, kemudian pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi mata pelajaran matematika. Yang keenam, Kurikulum 1984. Kurikulum ini lahir karena kurikulum 1975 tersebut tidak bisa mengejar kemajuan pesat masyarakat. Ciri khususnya, kurikulum 1984 lebih mengedepankan keaktifan siswa dalam belajar. Pengembangan proses belajar inilah yang disebut dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang ketujuh, Kurikulum 1994. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1984, sehingga banyak perubahan yang terjadi pada kurikulum ini. Beberapa perubahannya yaitu mulai dari perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan, kemudian nama SMP diganti menjadi SLTP, kemudian SMA diganti menjadi SMU, penjurusan di SMA juga dibagi menjadi 3 program yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Kurikulum yang ke-8 yaitu Kurikulum 2004. Pada tahun 2004, melahirkan kurikulum berbasis kompetensi sebagai pengganti kurikulum 1994. Program ini berbasis kompetensi yang mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Ciri kurikulum 2004, nama SLTP diubah kembali menjadi SMP dan SMU dikembalikan menjadi SMA. Yang kesembilan, yaitu Kurikulum 2006. Kurikulum 2006 inilah yang biasa dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP, dan diberlakukan sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Kurikulum ini hampir mirip dengan Kurikulum 2004. Perbedaannya terletak pada kewenangan dalam penyusunannya,
yaitu mengacu desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Yang ke-10 yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter. Implementasinya, pendidikan karakter diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Selain itu, kurikulum ini menekankan pada pembentukan sikap spiritual pada kompetensi inti 1 dan sikap sosial pada kompetensi inti 2. Ciri khusus kurikulum ini yakni penilaian berbasis pendidikan karakter, pembelajaran berbasis tematik, dan guru sebagai fasilitator. Artinya, guru dituntut untuk memahami karakter peserta didik agar dapat memberikan kemudahan belajar bagi mereka. Yang terakhir yaitu kurikulum paradigma baru. Kemendikbudristek menyampaikan rencana kurikulum baru yang akan berlaku mulai tahun 2022, di mana kurikulum ini dinilai lebih fleksibel dan akan lebih berfokus pada materi yang esensial dan tidak terlalu padat materi. Hal ini bertujuan agar guru memiliki waktu untuk mengembangkan karakter dan kompetensinya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.